keindahan alam seperti yang tadi kita lihat, seluas 36.000 hektar atau sekiranya seperti setengah dari luas ibu kota Jakarta saat ini akan dijadikan sebagai perkebunan sawit yang tadinya hutan yang asri menjadi perkebunan sawit. Hal tadi itu bukan sekedar hoax atau isu ya teman-teman, tapi memang benar-benar terjadi. Kenapa hal itu terjadi? Karena dikabarkan PT Indonesia Asiana Lestari dengan izin seluas 36 hektar berniat untuk mengubah hutan menjadi ladang kelapa sawit. Bagi masyarakat adat Papua tentu saja ini bukan hanya kehilangan tempat tinggal, akan tetapi kehilangan sumber daya kehidupan dan budaya mereka. Efek buruk dari adanya pembabatan hutan di tanah Papua ini tentu saja mengancam kehidupan masyarakat adat di tanah Papua, termasuk diantaranya adalah suku Awiyu dan suku Moy. Selama ini, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, mereka telah memanfaatkan hutan tersebut sebagai tempat tinggal mereka dan juga sebagai sumber penghidupan bagi mereka. Lalu, perencanaan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit ini pastinya akan menghilangkan fungsi dan daya dukung bagi lingkungan. Bahkan dikabarkan jika luas hutan setara dengan setengah dari kota Jakarta ini dijadikan kelapa sawit, maka akan merubah karbon dioksida di udara. Fungsi hutan Indonesia yang tadinya menjadi sebagai paru-paru dunia tentu akan berubah dan akan menjadikan potensi terjadinya krisis iklim, teman-teman. Merasa rumahnya akan digusur atau diubah menjadi lahan perkebunan sawit, tentu saja masyarakat suku Papua asli berupaya menempuh jalur hukum. Upaya-upaya hukum yang ditempuh masyarakat suku Awiyu dan Moy mulai dari gugatan pengadilan di tingkat pertama hingga tingkat kedua, hingga akhirnya berlanjut pada permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mereka pun berharap Mahkamah Agung ini dapat memberikan keputusan terbaik yang dapat menyelamatkan tempat tinggal mereka. Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam The Gecko Project, diketahui bahwa proyek perkebunan sawit ini memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak dari lingkungan. Tentu saja ini berbahaya dalam sebuah perencanaan pembukaan lahan, teman-teman. Selain itu, ada pemalsuan tanda tangan pejabat hingga tidak adanya sesi negosiasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Bahkan ketika proyek tersebut hendak dimulai, Bupati Bovendigul Yusakyaluo yang sedang menjabat kala itu bahkan ditangkap dan dipenjara di Jakarta atas korupsi anggaran daerah. Berdasarkan hasil penelusuran, ia telah menandatangani dokumen penting terkait proyek tanah merah ini dari balik jeruji besi. Sebenarnya fakta yang muncul di masa baru-baru ini membuat kita sadar kembali bahwa ketimpangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia begitu nyata, di mana masyarakat adat memiliki penguasaan atau pengelolaan lahan yang begitu sedikit dibandingkan korporasi ataupun perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan. Padahal yang kita ketahui keuntungan uang tidak sebanding dengan hak hidup mereka, teman-teman. Dalam sudut pandang hukum dan masyarakat, kita mengetahui ada namanya konsep utilitarianisme atau mencari kebaikan terbesar. Dari sudut pandang mazhab ini, kita perlu menimbang antara manfaat dan kerugian kebijakan ini. Di satu sisi, perkebunan sawit diyakini memang membawa kemajuan ekonomi dan lapangan kerja. Akan tetapi, di sisi lain, hilangnya hutan adat dan kerusakan ekosistem membawa konsekuensi yang fatal. Bencana alam, hilangnya sumber penghidupan, dan hilangnya budaya adalah harga yang mahal
untuk membayar hanya untuk sekedar keuntungan yang tidak seberapa. Penting untuk diingat bahwa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak bukan hanya tentang keuntungan ekonomi jangka pendek. Kelestarian alam dan hak-hak masyarakat adat adalah bagian yang paling penting dalam mencapai kebahagiaan sejati itu sendiri. Pemanfaatan hutan harus terus berlanjut dan adil. Kepentingan masyarakat adat dan kelestarian alam harus didahulukan dibanding dengan kepentingan ekonomi semata. Deforestasi hutan Papua untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit ini merupakan permasalahan yang kompleks yang mempunyai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang beragam. Tentunya dalam pandangan mazhab utilitarianisme ini, kebijakan ini sama sekali tidak berpihak untuk mencapai kebahagiaan yang besar, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, mari kita bersuara untuk menjaga hutan Papua bersama-sama. Hutan bukan hanya milik segelintir orang atau milik dari sebuah korporasi tertentu, akan tetapi hutan adalah milik kita semua. Masa depan Papua, kehidupan kita, nafas kita, dan masa depan kita ada di tangan kita. Mari perjuangkan hutan Papua, teman-teman.